hendak membuka dompet plastik kembaliannya. Kembali ke dalam mobil yang sejuk, Pak Hasan tidak segera menyopir pergi. Dia duduk menatap bungkusan sederhana di tangannya. Jantungnya berdebar dengan irama aneh, sebuah ritme yang sudah lama tak dirasakannya. Ritme harapan sekaligus ketakutan. Pendingin udara menyambutnya saat ia masuk ke dalam ruang yang mewah, sunyi, dan sama asingnya dengan pesawat luar angkasa baginya. Ia duduk di kursi kulit yang empuk, merasa bajunya yang sederhana dan sedikit berminyak tidak pantas berada di sini. Mobil meluncur perlahan keluar dari lorong. Pak Hasan duduk di depannya, memutar badan sehingga mereka bisa berhadapan. Untuk pertama kalinya, dalam cahaya yang lebih baik, Salman benar-benar memandang wajah pria ini. Garis-garis keras di sekitar mulutnya, kerutan di dahi, tetapi ada sesuatu di sekitar mata dan bentuk rahang yang membuat jantung Salman berdegup kencang. Sebuah kemiripan samar yang mulai mengintip dari balik kabut kejutan. "Nama saya Hasan," ucap pria itu, memperkenalkan diri secara resmi. "Hasan Maulana. 23 tahun yang lalu, saya menikahi seorang perempuan bernama Sari Wulandari di Bandung. Pernikahan kami singkat, penuh gejolak, dan berakhir dengan perpisahan yang buruk." Ia berhenti, memandang keluar jendela sejenak, seperti mengumpulkan keberanian. "Saya berasal dari keluarga yang menuntut. Orang tua saya punya rencana besar untuk saya, termasuk menikah dengan perempuan dari keluarga yang setara. Sari datang dari keluarga sederhana. Cinta kami adalah pemberontakan." Sebuah senyum getir muncul di bibirnya. "Kami kawin lari. Hanya bertahan setahun di sebuah kontrakan kecil di Bandung. Saya waktu itu belum sukses, kerja serabutan. Tekanan dari keluarga saya sangat besar. Mereka memutuskan bantuan, mengucilkan saya. Dan saya lemah." Suaranya tercekat. Salman duduk diam, menyerap setiap kata, mencoba membayangkan ibunya yang lembut dan sabar terlibat dalam drama seperti itu. "Suatu hari, setelah pertengkaran hebat, saya ingat itu tentang uang dan masa depan yang suram. Saya memutuskan pergi. Saya bilang pada Sari, saya akan merantau ke Jakarta, cari kerja yang baik, dan kembali menjemputnya saat segalanya sudah membaik." Pak Hasan menatap tangannya yang berkepal. "Itu adalah keputusan terburuk dalam hidup saya. Saya pergi dengan penuh ambisi dan juga dendam pada keluarga saya. Awalnya kami berkirim surat. Lalu, surat dari Sari berhenti datang. Saya kirim surat ke alamat lama, dikembalikan. Saya telepon orang tua kontaknya, Hasan muda. Dengan tangan gemetar, ia membalik foto itu. Di bagian belakang, tertulis dengan tinta biru yang sudah memudar, tulisan yang indah dan rapi. "Untuk Sari, cintaku. Aku akan kembali. Peduli. Aku punya Sari." Ia membalik halaman lagi. Lalu, tekanan ekonomi mulai datang. "Aku sulit cari kerja yang layak, karena keluargaku memblacklist namaku di beberapa perusahaan. Pertengkaran mulai terjadi. Aku yang frustasi, Sari yang takut dan merasa terbebani. Ia muncul. Aku malu mengakui bahwa aku telah tertipu oleh keluargaku sendiri. Aku malu mengakui bahwa aku meninggalkan perempuan yang sedang mungkin membutuhkanku. Jadi, aku memilih untuk membangun narasi lain di kepalaku, bahwa Sari telah bahagia dengan kehidupan barunya, dan lebih baik aku tidak mengganggu. Itu adalah kebohongan terbesar yang pernah aku katakan pada diriku sendiri." Salman mendengarkan, mencoba membayangkan tekanan yang dihadapi pemuda berusia 20-an itu. Bisa makan pedas terlalu berlebihan meski menyukai sambal, dan sama-sama memiliki kebiasaan menghitung sesuatu dengan jari saat sedang berpikir keras. Di tengah percakapan, Salman tiba-tiba berkata, "Ayah, boleh saya panggil begitu?" Ia masih terbata-bata. Pak Hasan mengangguk. Matanya berbinar. Ayah tidak perlu membeli kios atau keluarga bos itu. Dia merasa dikalahkan. Cerita itu seperti petir di siang bolong. Apa maksud ibu?" tanya Salman. Hati mulai berdebar tak karuan. "Ini untuk menghadapi Dani dan siapapun yang akan meragukanmu. Kita harus punya bukti yang tak terbantahkan." Mereka memilih laboratorium internasional terkemuka. Ia menunjukkan kopi hasil tes yang sudah dilaminasi. "Dan ibu saya, Sari, itu perempuan hebat, bukan seperti yang dituduhkan. Sambal ini warisan terakhirnya.
Kisahnya sederhana tetapi kuat. Ia bercerita tentang Sari yang berjuang sendirian,